Selamat pagi untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Jadi makuling masada suara sian ombudini mandok, odo anakku natar pilti, tangyo kamu ma ibana." Dengarkanlah dia. Sewaktu para murid yang lain sedang tidur, Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Kejadian di dalam nas ini disebut dengan transfigurasi ataupun perubahan rupa yang menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus. Sewaktu para murid melihat bahwa Yesus akan berpisah dengan Musa dan Elia, Petrus berencana untuk mendirikan kemah. Petrus tidak mengerti apa tujuan kedatangan Musa dan Elia mendapatkan Yesus. Ketika Petrus mengutarakan niatnya tersebut, terdengarlah suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Suara yang datang dari awan merupakan suara Allah yang memproklamirkan kemuliaan Yesus. Dan hal ini semakin menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan dengarkanlah dia adalah sebuah perintah bagi kita untuk tetap senantiasa memberikan hati, pikiran, dan telinga untuk mendengarkan suara Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Mesias dan penyelamat bagi dunia. Mendengar dan melaksanakan suara ataupun perintah Tuhan Yesus adalah sebuah jaminan kebahagiaan dan kebenaran. Jangan biarkan telinga kita mendengar yang bukan suara dari Tuhan. Jangan biarkan hidup kita dipimpin oleh suara yang bukan dari Tuhan Yesus. Melalui renungan pada hari ini, kita dituntun untuk semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebagai orang percaya, jadikanlah Yesus sebagai teladan untuk kita dengarkan. Dengan mendengar suara dan perintah-Nya, kita akan dihantarkan untuk menjalani kehidupan dengan benar. Orang yang setia hidup di dalam firman-Nya akan senantiasa hidup di dalam berkat dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas firman-Mu yang telah kami dengarkan dan yang meneguhkan kami akan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang mengajarkan kami agar senantiasa hidup di dalam firman dan tuntunan Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung. Ajar kami Tuhan, agar kami tidak berpaling dari suara-Mu dan tetap setia di dalam jalan kebenaran. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Tuntun kami Tuhan agar dapat melaksanakannya dengan baik dan penuh sukacita.
Berkati setiap pekerjaan yang jemaatmu lakukan, dan kiranya menjadi saluran berkat ke tiap-tiap keluarga. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang di dalam proses pemulihan. Engkaulah yang menganugerahkan kesembuhan kepada mereka. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Kami mohon pengampunan yang hanya daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekalian. Amin.